Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Atika Husna. Kali ini saya akan memaparkan video tentang iman kepada kitab dan Rasul Allah. Iman kepada kitab Allah. Kitab dalam bahasa Arab dengan bentuk pluralnya kutub merupakan bentuk mustaq dari kata kerja kataba yang memiliki arti dhamma syai'u ba'duhu ila ba'din, mengumpulkan sesuatu sebagian dengan bagian yang lain. Yang dimaksud dengan kitab dalam pembahasan ini kepada kitab Allah adalah yang mendekati makna aslinya, sehingga iman kepada kitab diartikan iman dengan segala sesuatu yang dikumpulkan atau dihimpun dalam kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Iman kepada kitab-kitab Allah maksudnya kita harus yakin dan percaya sepenuh hati tentang adanya kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia lewat para rasul. Ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan. Tidak ada lagi wahyu yang datang kemudian. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran atau wahyu yang pertama disebut Nuzulul Quran. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kenabian Nabi Muhammad atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu pertama turun melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, kota Makkah. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalam kitab Al-Quran terdapat 6.236 ayat yang terhimpun dalam 114 surat dan 30 juz yang biasanya dibagi ke dalam surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Hukum, hikmah, dan implikasinya pada kehidupan. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib, bahkan sangat diwajibkan, karena mengingkarinya bisa merusak keimanan. Dasarnya ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 213, Surat An-Nisa ayat 136, Surat Al-Baqarah ayat 177, Surat Al-Baqarah ayat 285, Surat An-Nisa ayat 136, dan Surat Al-Baqarah ayat 39. Hikmah diturunkannya Alkitab. Yang pertama, menjadi hujah bagi makhluk. Kedua, menunjuk kembali kepada tauhid bila menyimpang darinya. 3. Menghukumi dengan adil berdasar apa yang ada dalam Alkitab. Yang keempat, meneguhkan dan bukti kebenaran risalah. Implikasi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan manusia. Seorang mukmin yang beriman dan meyakini kebenaran kitab Allah, hendaknya pada diri mereka ada 2 hal. Yang pertama, mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah, meliputi menjalankan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlak yang ada di dalamnya, menyeru untuk mengajak untuk mempelajarinya, dan yang kedua, mengagungkannya. Dalam hal ini meliputi khusyuk, khudu, dan buka.
atau menangis ketika membaca dan mendengarkannya. Iman kepada Rasulullah. Nabi adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul artinya kita wajib percaya bahwa utusan Allah ada dan mereka semua adalah manusia pilihan Allah. Para Rasul tersebut membawa pesan-pesan kebenaran dari Allah untuk disampaikan kepada umat. 25 Rasul tersebut diantara mereka ada yang disebut dengan ulul azmi, yakni Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya. Para nabi yang termasuk ulul azmi tersebut diberi mukjizat oleh Allah agar umatnya dengan mudah mempercayai dirinya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulnya dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat para nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam dapat membuat sebuah perahu yang amat besar, menampung umat-umat beliau yang beriman dan berpasang-pasang. Hewan yang hidup yang menyelamatkan dari banjir yang dahsyat pada waktu itu. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus dibakar oleh Naja Namrud. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya bisa berubah menjadi seekor ular dan dapat membelah lautan ketika beliau dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun. Dari kedua telapak tangan Nabi Musa bisa keluar sinar yang terang, menyilaukan pandangan mata. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sebentar, dapat membuat burung dari tanah liat menjadi hidup, dan dapat menyembuhkan penyakit kusta atau kulit. Yang kelima adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Keluar air dari celah-celah jari beliau untuk diminum dan berwudu oleh kaum muslimin, dapat membelah bulan menjadi dua. Peristiwa Isra Mi'raj dan Al-Quran. Sifat Rasul. Sifat Rasul ada 3. Sifat wajib Rasul, sifat jaiz Rasul, dan sifat mustahil Rasul. Di sini akan dijelaskan sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya berkata benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan wahyu, dan fatonah cerdas. Sedangkan sifat mustahil Rasul ada 4, yaitu kizib, hianat, kitma, dan baladah. Kizib artinya dusta, hianat tidak dapat dipercaya, kitma menyembunyikan wahyu, dan baladah atau bodoh. Hikmah iman kepada Rasul yang pertama, memahami rahmat dan pertolongan Allah kepada hambanya melalui diutusnya Rasul. Kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah akan nikmat yang besar ini atau diutusnya Rasul. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta dan memuliakan Rasul. Demikian pemaparan video tentang iman kepada kitab dan Rasul Allah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.